Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga. Karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah, Muhammad, orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak ibadahmu, tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya. Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab menimpamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat kepada Ananda Risa dan Aksyah. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah. Apa yang sudah dibaca oleh Ananda Riza dan Aksyah tadi ya, semoga bisa menginspirasi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan juga kita bersemangat untuk terus mempelajarinya. Berikutnya adalah agenda kata sambutan dari manajemen Badiklat sekaligus pembukaan rangkaian kegiatan Ramadan 1444 Hijriah di Badiklat PKN yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat. Kepada Bapak Dalimul Kana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang saya hormati Ustadz Gendri Jasurahman, yang saya hormati Ibu Kepala Badan Diklat PKN BPKRI, yang saya hormati pejabat struktural dan pejabat fungsional serta profesional staf Badiklat serta jamaah Masjid Batul Hasib Badiklat PKN BPKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah dan kesempatan untuk hadir di kegiatan ini dalam rangka Tarhib Ramadan untuk menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Bagi keluarga besar Masjid Batul Hasib Badiklat PKN BPKRI. Dalam acara ini nanti ada talkshow bersama Ustadz Gendri dengan tema Ramadan, ketahanan keluarga untuk ketahanan institusi. Dan tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhir kelak. Jamaah Masjid Batul Hasib yang berbahagia, sering kita bacakan doa di setiap sholat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kita selalu berdoa agar keluarga kita bisa selamat di akhirat kelak, jauh dari siksaan api neraka, dan insya Allah bersama-sama kita di jannah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tema pada talkshow hari ini bicara terkait dengan keluarga. Keluarga di rumah, baiti jannati, rumahku keluarga, rumahku surgaku, dan keluarga di tempat kerja. Di mana setiap kesempatan memang kita memang berusaha agar keluarga inilah yang akan membawa kita ke arah kebaikan. Tentu dalam konteks kerjaan Badiklat PKN BPKRI ini kita juga berharap semua pegawai Badiklat adalah keluarga kita. Hadirin berbahagia, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini, perlu kita saling mendukung, saling membantu agar kita bisa optimal beribadah selama bulan suci Ramadan. Kita semua tahu bahwa setiap bulan Ramadan kita diberikan pintu yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita bermunajat, untuk kita bisa meminta syafaat kehadirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu kita bisa berdoa untuk keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Makanya beribadahlah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Untuk itu Badiklat PKN BPKRI juga mengajak pegawai-pegawai di lingkungan Badiklat untuk kita sama-sama mendukung, membantu supaya kita bisa beribadah secara baik dan secara khusyuk selama Ramadan nanti. Dan kami manajemen juga mengajak seluruh pegawai untuk bisa meningkatkan rasa keluarga di lingkungan kita supaya ini menjadi amal ibadah kita dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan ada kegiatan selama bulan Ramadan nanti. Kami selaku manajemen juga berharap ada usulan-usulan dari Bapak Ibu agar kegiatan kita Ramadan ini bisa meriah, bisa mendapatkan juga rahmat dan berkah dari Allah. Hadirin yang berbahagia, jamaah Masjid Batul Hasib, pada hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Gendri Jasurahman. Beliau adalah pakar parenting dan sangat viral saat ini. Insya Allah kita berharap beliau berkenan untuk memberikan tausiah kepada kita, nasihat baik itu terkait dengan
keahlian beliau di bidang parenting dan di bidang psikologi, dan kita harapkan apa yang akan beliau sampaikan bisa meresap dan bisa kita sampaikan juga bagi keluarga kita di rumah maupun keluarga besar Badiklat PKN DPKRI. Tanpa berpanjang lebar, nanti sambil kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Benri, kami juga berharap seluruh jamaah bisa bersama-sama kita menyemarakkan Masjid Baitul Hasib ini, baik itu selama Ramadan nanti maupun setelahnya. Sekaligus atas nama manajemen, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Tarhib Ramadan 1444 Hijriah secara resmi dibuka. Terima kasih kepada Kepala Badan dan seluruh jamaah, Ustadz Benri. Semoga acara ini bisa terlaksana dengan lancar, mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Dali mewakili manajemen Badiklat PKN yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan Ramadan tahun ini. Semoga apa yang kita rencanakan bisa kita laksanakan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah acara inti kita pada siang hari ini, yaitu talkshow ya, dengan tema Ramadan Ketahanan Keluarga untuk Ketahanan Institusi, yang menghadirkan Ustadz Benri Jaisur Rahman, seorang pakar parenting yang akan dimoderatori oleh Bapak Irawan Purwayana, Kepala Bidang Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar di Badiklat. Kepada Ustadz Benri dan Pak Irawan dipersilakan untuk menempati tempat yang disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ibu Kaban Diklat, Ibu Dr. Suwarnidiah Setianingsih, Kepala Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Bapak Dr. Dwi Setiawan Susanto, Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Bapak Dali Mulkana, Bapak Ibu para jamaah Masjid Baitul Hasib Badiklat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dan ini merupakan momentum bagi kita untuk menguatkan keimanan baik diri maupun keluarga. Dan sengaja tadi sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh Ananda Rizky ya, dan sari tilawahnya tadi, kalau versi jelasnya ya tadi Bapak dan Ibu menyimak juga dalam Al-Quran ya, sambil membaca Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 73 dan 74, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha sum'a wa umyana walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terjemahannya, dan orang-orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Dan oleh karena itulah pada kesempatan kali ini kami ingin menghadirkan Ananda yang spesial tadi, dengan kondisinya yang seperti itu, tetapi dibentuk oleh keluarga sehingga mencintai Al-Quran dan mempengaruhi lingkungan. Di satu sisi, ya,
di berita yang viral juga, Ustaz. Ya, ada anak juga ya, yang kemudian mempermalukan orang tuanya, orang tuanya, sampai ke institusinya pun minta maaf gitu. Mempermalukan institusi. Ya, saya tidak perlu menyebut namanya, ya, semuanya pasti sudah tahu, dan berdampak ke bukan hanya di level institusi eselon satunya, tapi satu kementerian. Ya, ini tentu kita miris. Di satu sisi kita melihat, ya, alhamdulillah kita melihat ada keterbatasan pada seorang anak, ya, kita hadirkan. Terus di sisi yang lain ada kondisi yang seperti itu. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini nanti mohon Ustadz Bendri berkenan menyampaikan tausiah terkait dengan ketahanan keluarga untuk ketahanan institusi, gitu. Dan kemudian seperti dalam surat Al-Furqan ayat 74 tadi, di situ dikutip doanya Nabi Ibrahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari sini yang menarik adalah Rabbana hab lana min azwajina, berikanlah kepada kami istri, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami, qurrata a'yun, yang menyenangkan mata, ya. Belum sampai ke hati, di mata itu. Karena memang dari mata itu yang nanti akan turun ke hati, gitu. Qurrata'ayun waja'alna lil muttaqina imama. Bukan waja'alna lil muttaqin, ya. Jadi lil muttaqina imama. Jadi memang dibentuk dulu masyarakat yang bertakwa, baru kemudian nanti akan muncul imam atau muncul pemimpin. Ya, ini menariknya dalam doanya Nabi Ibrahim ini adalah membentuk masyarakat atau lingkungan yang bertakwa dulu, sehingga nanti akan muncul pemimpin yang takwa juga, gitu. Nah, sebab saya tidak berpanjang kalam terkait hal ini, nanti mohon berkenan Ustadz Bendri langsung mengelaborasi dan memberikan tausiahnya kepada kami semua. Alhamdulillah yang hadir bukan hanya di sini, Ustadz. Ini ada disiarkan secara online juga, baik di balai diklat di Medan, di Jogja, Bali, terus Goa, termasuk yang tersebar ada beberapa yang juga menyimak, gitu. Ini yang hadir ini Balai Diklat Medan ini, Ustaz. Ya, alhamdulillah nanti ditampilkan coba. Assalamualaikum. Ada Pak Edi. Selamat datang, Ustaz. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban salam jelang akhir bulan begini. Agak lemas ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam memasuki bulan Ramadan, ya. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala Rasulillah wala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, yang kami muliakan, kami hormati Bu Suwarni Diah Setianingsih selaku Kepala Badan Diklat, ya, BKN, juga buat para pejabat di Badan Diklat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga buat Bapak dan Ibu semua yang hadir baik secara offline maupun online dimanapun saat ini menyimak. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mau masuk surga, Pak? Mau sekarang atau nanti? Mau saminin Ibu, mau sekarang atau nanti? Mau sekarang atau nanti? Ragu ya? Saya kalau ditanya Ustaz sendiri mau kapan? Mau nanti. Jadi nggak usah ragu. Kenapa? Karena orang soleh yang buru-buru pengen masuk surga itu orang egois. Kata Syekh Ar-Rahili, bercita-citalah punya umur yang panjang dalam ketaatan. Nabi dijamin masuk surga.
Tapi Nabi nggak berpikir ya Allah masukkanlah sekarang tidak. Rasulullah berharap mengajak sebanyak-banyak. Kita pun berharap ngajak pasangan kita, anak kita, ngajak orang terdekat. Itu yang kita harapkan. Jadi boleh berharap ya Allah masih banyak tugasku, PR-ku, amanahku. Beri kesempatan aku ya Allah untuk mengajak mereka. Aku pun membekali diri gitu. Minta umur yang panjang. Ya, untuk apa? Bukan biar biasa main lato-lato ya. Atau main Mobile Legend, bukan. Biar bisa sebanyak-banyak memberi manfaat. Itu doa kita. Salam cinta tak bosan. Saya selalu ingin sampaikan setiap kajian-kajian saya buat Ananda yang hadir. Pertama tadi Ananda Rizky ya. Makasih banyak ya. Saya tahu bahwa mungkin ada hal yang kurang, kita gak bisa mendengar dengan jelas yang sampaikan. Tapi hati yang beliau sampaikan, berusaha membaca dengan maksimal, Masya Allah, itu pahalanya berbeda dengan pahala yang dibaca oleh orang biasa. Rasul katakan, innal izomal jaza ma'a izomal bala. Besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Jadi ketika orang baca Quran terpatah-patah, dia maksimalin, sungguh-sungguh, Masya Allah. Maka terharu dan tersentuh sekali saya. Makasih Ananda Rizky dan temannya yang tadi sudah membacakan sari tilawah. Juga buat teman-teman remaja di sini yang hadir, yang mungkin menyimak di rumah. Kita selalu berharap anak-anak kita ini yang hadir ya, mereka setiap datang ke majelis ilmu di bawah orang tuanya ini, kita tugasnya adalah membangun kesan sebelum menyampaikan pesan. Ciptakan kesan sebelum sampaikan pesan. Nabi makanya kalau ada anak masuk dalam majelis itu disapa. Ada seorang sahabat muda namanya Sofwan bin Mu'attal, masih kecil. Masuk majelisnya Nabi. Marhaban ya thalabal ilmi. Selamat datang wahai Ananda penuntut ilmu. Jadi yang benar kalau anak-anak mau yang remaja mau yang kecil kalau masuk majelis, yang benar tuh disambut, bukan disambit. Jadi benar-benar diperlakukan istimewa nih yang hadir di sini nih. Saya bahagia nih. Mau datang majelis, bikin mereka juga nyaman. Ya, apalagi kalau anak kecil, jangan dikasih beban, jangan baru masuk udah diancam, awas keberisik. Atau dibikin tugas nanti kamu catat resume 2 halaman nih kalau Ustaz upload di Instagram institusi, nggak boleh. Ya kalau ada makanan duluin, apalagi anak-anak, jangan mamahnya ngetek duluan nih risol mama nih, jangan ya duluin mereka. Apalagi anak-anak, kalau anak kecil itu mau istirahat boleh, mau tidur boleh. Ya beda kalau yang remaja ini memang kita harapkan ikut menyimak. Yang kecil nggak apa-apa, yang penting mau dulu. Ya kalau nanti di luar ada es krim beli, pulang mampir ke Indomaret beli Kinder Joy, bagiin anak-anak kita ya. Jadi anak-anak itu merasa bahagia berada di majelis ilmu. Jadi kalau orang senang majelis ilmu itu kesannya dapat, insya Allah pesannya pun mudah diterima. Ya, makanya kita doakan buat Ananda semua yang hadir hari ini maupun yang di rumah. Kita doakan semoga jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Udah doa berarti selesai. Langsung tanya jawab. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita berada di Masjid Baitul Hasib untuk membahas ya kajian seputar keluarga ya. Secara waktu kajian habis zuhur ini waktu bagian halusinasi sebenarnya agak berat. Apalagi yang di studio atau yang mungkin di luar itu. Aduh, pokoknya kalau ngelihat ya orang gemuk dikit itu kayak bantal itu pengen tidur kayak gitu. Saya tuh bersyukur sini bisa nyender gitu ya. Jadi memang tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa serius karena ini sesuatu yang mudah-mudahan jadi bahan koreksi kita. Ya, terutama karena kita memasuki sepekan lagi bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan kita harus melihatnya dari sisi mata sudut pandang keimanan. Kenapa? Dan menariknya gini, saat orang berpuasa
orang berpuasa disapa dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu semangat berpuasa, semangat ibadah. Kalau ditanya, kenapa bapak dan ibu semangat sekali ibadahnya? Maaf Ustadz, alhamdulillah saya masih ada iman. Karena itulah saya berusaha untuk maksimalin ibadah Ramadan. Itu benar. Tapi kita lupa, Allah menyapa ya ayyuhalladzina amanu bukan sekedar untuk puasa. Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, dan inilah yang seringkali kita lupakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ibnu Abbas ini secara umum ya, jika suatu ayat dimulai dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat setelahnya atau kalimat setelahnya menunjukkan syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Maka ketika ada orang semangat puasa untuk menjalankan fungsi keimanan, kita katakan good, bagus, ente beriman. Tapi jangan sampai mengurus keluarga lupa. Karena sapaannya sama, orangnya harusnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai giliran berpuasa bawa iman, ngurus keluarga enggak ada iman. Cuek. Sambil bilang, enggak kan saya udah sibuk Ustaz. Loh, orang beriman sibuk. Karena memang hidup di dunia wajib sibuk. Karena kita bawa bekal untuk apa? Untuk kita bisa membawa semuanya itu sebagai amal soleh pada saat kita nanti mati. Tapi kesibukan kita itu jangan sampai melupakan SOP berkeluarga. Nah ini penting khususnya buat para bapak. Karena yang disapa dalam ayat ini, ku anfusakum kum jama' lil mudzakkar lil mukhatab. Jama' untuk laki-laki. Yaitu para ayah. Ingat, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Maka ketika ada seorang ayah merasakan saya udah nyari duit. Al-Quran tidak mengatakan orang beriman carilah uang untuk keluargamu. Bukan. Yang diingatkan jaga dirimu dulu, itu SOP pertama. Betul, tanggung jawab seorang ayah adalah mencari nafkah. Tapi ini bukan SOP utama. Makanya kalau peringkatnya ada UUD, ada undang-undang, UUD itu lebih tinggi daripada undang. Peringkat pertama ketika Allah menyapa orang tua, perintahnya adalah jaga diri keluarga neraka. Sehingga kalau pekerjaanmu membuat kaum tidak menjaga diri keluarga neraka, itu akan membuat salah satu kelalaian yang akan dihisab. Disitulah mengapa momentum Ramadan ini momentum untuk urusan yang bukan sekedar dari sisi puasa. Karena momentum Ramadan momentum untuk menyeleksi sejauh mana keimananmu. Keimanan kita akan berbanding lurus dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Al-Quran. Termasuk jangan sampai Ramadan jadi momentum yang membuat kita lupa ada tanggung jawab yang besar dalam hal ini adalah keluarga. Kayaknya menarik tadi ketika dibacakan oleh Ananda tadi Rizky, terus juga diulang lagi oleh Bapak moderator kita, doa yang kita mintakan itu ya, dan surat Al-Furqan 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang beriman yang berkata, ya Rabb karuniakanlah dari pasangan kami dan keturunan kami qurrata a'yun. Kata qurrata ayun, makna qurrah itu adalah air mata yang dingin. Sebagian ulama, semisal Al-Asfahani mengatakan qurrata ayun ada air mata yang dingin. Kenapa disebut air mata yang dingin? Mewakili perasaan bahagia yang tak terkatakan. Istilahnya speechless atas apa yang diperolehnya, atas usahanya dalam mendidik keluarga. Sehingga muncul akhlak mulia. Misalnya, maaf ya, ketika kita punya anak yang tiba-tiba mengatakan hal yang membuat kita, ya Allah gitu. Itu air mata kebahagiaan yang tak terkatakan. Ibu dan bapak berangkat umroh pertama kali atau haji pertama kali, pernah nggak seperti yang saya rasakan? Saya yakin pernah. Ngelihat Ka'bah itu, nggak tahu harus ngomong apa. Nggak tahu harus, ya Allah. Nangis saya gitu, ya Allah gitu ngeliat Ka'bah. Allahumma antas salam. Pertama kali umroh ngeliat Ka'bah. Nangis saja.
Air mata itu ya kalau kita pegang itu dingin. Saking bahagianya. Saking mau ngomong apa nggak bisa kecuali ya Allah gitu. Maka di antara nikmatnya atau salah satu hadiah dan salah satu pemberian Allah adalah ketika kita mengurusi keluarga dengan benar, kita akan dapati pertama sebelum anak kita menjadi lil muttaqina imama, kita akan dapati anak kita menjadi qurrata'yun, memandangnya ya Allah. Ya Allah gitu. Itu beda dengan air mata, lawan air mata yang hangat. Kalau air mata yang hangat itu air mata kekecewaan, amarah, kesel. Orang kalau marah, kesal dan amarah, dia keluar itu, tapi itu hangat. Maka kata qurrata'yun sebenarnya mewakili betapa bahagianya kita ketika memandang mulai dari pasangan dan anak, khususnya anak kita, zuriyah, dan memandang anak dengan nikmat bahagia itu lagi-lagi bukan karena fisiknya. Bukan karena anaknya tampan, ganteng, kulit mulus, lalat aja kepleset kata orang. Saking skincare-nya banyak banget. Kan ada yang berlomba-lomba biar anaknya tampan. Sampai-sampai merasa bahwa itu adalah salah satu dalil mengapa emak-emak kalau lagi hamil dianjurkan baca surat Yusuf. Salah kaprah. Bu, kenapa baca surat Yusuf, Bu? Biar anak saya tampan kayak Yusuf, Ustaz. Saya bilang, nggak mungkin, Bu. Ibunya aja kayak gini. Bapaknya kayak gitu ya. Kok tampan banget, orang curiga. Ini anak pungut apa ya? Kita lupa, Rasulullah sendiri sudah ngasih kabar. Waktu Rasulullah ke Mi'raj ke langit ketiga, kan ketemu Nabi Yusuf. Apa kata Nabi? Utiya Yusuf bisyatril husni. Yusuf itu dikasih setengah ketampanan laki-laki di muka bumi. Jadi setengah ketampanan itu milik Yusuf. Yang sisanya dibagi-bagi sama laki-laki sejagat. Saya aja dapat ampasan, saya bilang. Nggak tahu apa kami dapat apa enggak. Ya. Percikannya juga belum tentu dapat. Jadi kita tahu bahwa bukan itu. Tampanan Yusuf nggak bisa ditiru. Tampan itu genetik. Jadi jangan salah kaprah membaca surat Yusuf waktu hamil bukan supaya anaknya ganteng, supaya nanti masalah kok gini lagi. Dan bapaknya lihat cek gitu, emang bapak hitam ya, kalau hitam ya bukan berarti kok nggak kayak Yusuf Ustaz. Yang ada kayak Ucup gitu ya kok Ustaz. Lah bukan itu yang kita cari. Karena kalau dicari ketampanan Yusuf nggak bakalan bisa menandingi. Kan banyak riwayat Yusuf saking tampannya kata Imam Al-Ghazali dan Kitab Mahabbah ya. Jika seorang rakyatnya Yusuf pernah saat dia jadi raja, ketika rakyatnya kelaparan karena nggak ada makanan selama 3 bulan, begitu mengadu ke Yusuf, melihat wajahnya Yusuf, laparnya hilang. Saking gantengnya orang bisa menahan lapar. Jadi ganteng itu bikin kenyang. Ya, ibu-ibu kalau pengen ngecek suami ganteng banget atau enggak, lihat pas lagi puasa. Pas ngeliat, ya Allah udah kenyang mas, berarti dia. Tapi ya kok lapar lagi ya, itu beda lagi. Yusuf saking tampannya disebutkan oleh Imam Fathur Razi, wanita yang belum haid jika memandang wajah Yusuf langsung haid. Kebayang nggak tuh? Yusuf ya gitu. Saking tampannya. Tapi bukan itu. Kata qurrata'yun itu adalah sebuah nikmat karena anak yang berakhlak mulia. Makanya orang tua yang tidak bisa memahami tentang bagaimana pendidikan untuk anaknya, mengurus anak dengan benar, anak tersebut justru menjadi musibah. Yang membuat air mata yang dingin menjadi hangat, yang menunjukkan betapa kita menahan beban kecewa, amarah kepada anak. Dan itulah salah satu yang akan kita dapatkan ketika lalai dan pendidikan. Maka Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 9. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah. Kata di'afan itu dari kata dhafun yang artinya lemah. Dan lemah di sini bukan lemah fisik, bukan anak yang nggak bisa ngangkat barbel, nggak bisa lari 10 putaran, nggak bisa push up, bukan.
Kalau lemah fisik, Quran tidak pakai istilah dha'fun. Quran pakai istilah wahnun. Wahnan ala wahni wa fisaluhu. Ibu hamil disebutkan lemah fisik dalam keadaan hamil. Bertambah payah dalam keadaan hamil. Disebut wahnan. Quran tidak bilang zuriatan wihanan, tapi zuriatan di'afan. Karena dha'fun di sini adalah salah satu peringat orang tua. Wahai para orang tua, takutlah kepada Allah. Ayat ini seolah-olah Allah mengancam. Ingat, jangan sampai di akhirat kita dihisap karena meninggalkan anak yang lemah karena lalai dari pendidikan. Jadi Allah memberi kata rasa takut yang harus kita hadirkan. Dan rasa takut ini mudah-mudahan jadi salah satu energi kalau kita mengasuh anak. Selelah-lelahnya kita kalau diberikan rasa takut mudah-mudahan bangkit. Karena orang kalau takut, insya Allah lagi lelah tetap bangkit. Bayangin, pernah suatu hari kawan saya cerita lagi capek banget pulang kerja, tiba-tiba gempa. Rasa takutnya itu kan membuat dia lari. Rasa takut menjadi energi. Orang itu selemah-lemahnya dia, bahkan ada yang kakinya pincang, dikejar anjing galak, kaburnya kencang. Kok bisa? Karena rasa takut. Ada orang yang biasanya takut banget dikejar misalnya ular atau dikejar apapun larinya kencang. Rasa takut dalam surat An-Nisa 9 ini jadi energi. Supaya apa? Jangan sampai kita, saya udah capek banget Ustaz ngurus anak, jangan sampai kita lupa ayat ini justru mengancam para orang tua. Karena diantaranya adalah jangan sampai anak kita justru anak yang jadi biang masalah. Anak yang bermasalah itu yang sebutkan dalam ayat ini, yang sebut anak yang lemah, cirinya 3. Kalau kita dapati anak kita cirinya ini, itu diantara anak-anak yang bermasalah. Yang pertama, ad-dha'fu 'alal masyaqqah, lemah menghadapi ujian kesulitan. Inilah yang terjadi dengan istilah zaman now generasi stroberi. Yang stroberi kelihatan random, mengkilau gitu, tapi sekali pencet lembek. Langsung jatuh. Anak-anak yang mudah banget flight, not fight. Ada masalah sedikit, ya Allah toksik banget sih hidup. Kayaknya aku butuh healing deh, staycation 5 hari di Bali. Ya Allah, begini amat Indonesia, ya mati lampu mulu, gua pindah aja ke Singapura gitu. Orang yang terbiasa flight dari situasi sulit, inilah diantara generasi yang lemah. Ibu dan bapak, kalau kita dalam hal ini adalah orang tua yang menghadapi masa-masa perjuangan, pernah hadir di masa penjajahan atau pernah bahkan mengalami kesulitan hidup dan hari ini kita survive, bersyukurlah. Di antara kritik terhadap generasi stroberi atau generasi zaman now adalah mereka yang sudah terbiasa handphone dari kecil. Handphone ini gak masalah sebenarnya. Tapi handphone ini, Profesor Gregory Slater menyebutkan ada yang paling bahaya di handphone ini yang membuat anak-anak kita menjadi raja. Karena mereka punya kerajaan yang dibangun karena di handphone ini mereka bisa memencet sebuah tombol yang menentukan nasib orang. Tahu nama tombolnya? Block, unfriend, left group, unfollow. Contoh. Masuk grup WA, ada yang postingnya beliin apa sih grup rese banget, left. Gue berhak dong, ngapain gue satu grup sama orang rese. Oke, mereka masuk posting sesuatu, ada yang komen nyinyir. Apa lu rese? Blok, ini lapak gua. Ngapain lu komen nyebelin? Oke. Dia kemudian berteman dengan teman FB-nya, postingnya nyebelin. Unfriend, gue males punya teman toksik kayak gitu. Follow sebuah akun yang dia sukai, nggak suka unfollow. Ternyata polanya itu membentuk perilaku di dunia nyata. Ingat, kalau angkatan saya, angkatan bapak ini disebut imigran digital. Kalau anak-anak ini disebut native digital. Bedanya apa? Kalau imigran digital itu adalah perilaku di dunia nyata bawa di dunia maya, kebawa di dunia maya. Makanya kita kalau di dunia maya agak-agak norak. Itu bapak-bapaknya atau ibu-ibunya agak-agak norak. Saya sendiri makanya kalau kajian Zoom online itu selalu waspada kalau kajiannya ibu-ibu. Pernah suatu hari pas online tiba-tiba ibu pakai handuk online. Bener loh, dia udah online, ya Allah, saya bilang astagfirullahaladzim, mati. Dia nggak ngeh gitu kalau dia sudah on cam gitu. Udah on cam pakai handuk lagi. Udah gini-giniin, ya Allah, matiin. Itu berapa kali loh Bu waktu kemarin pandemi. Kan saking gateknya tuh ibu. Jadi ada ibu-ibu yang kebawa perilakunya dunia nyata. Dunianya ke dunia maya. Ada seorang ibu baru punya akun Instagram, dia foto sama suaminya.
Kemudian posting di Instagram, di feed-nya. Kemudian kalau posting Instagram, kalau suka kan ada tanda love, diklik kan. Nah kebetulan ngeklik perempuan di japri. Kamu kenapa nge-love foto saya sama suami? Kamu pelakor ya? Hah? Kamu senang sama suami saya ya? Enggak Bu, itu kan saya senang sama fotonya. Tapi maksudnya apa? Itu kan saya sama suami. Itu dasar pelakor. Kok bisa? Itu mental di dunia nyata, di dunia maya kita, imigran digital. Anak-anak hari ini disebut native. Kebalikannya native digital, perilaku dunia nyata, di maya dibawa ke dunia nyata. Kalau di dunia maya terbiasa nggak suka left, nggak suka unfollow, nggak suka block, maka dunia nyata gitu. Maaf nih, maaf saya nggak ngomongin kalian teman-teman ya, tapi saya bicara tentang generasi yang hari ini jadi PR kita. Itu ya PR-nya orang tua. Baru masuk sekolah 2 minggu minta pindah. Mama nggak suka, gurunya nggak kayak Lee Min Ho, yang ada kayak Boboho gitu. Nggak mau. 2 atau 3 bulan yang lalu, satu ustadz pesantren ngomong, saya Ustadz tolong saya Ustadz, kenapa? Saya ini lagi nanganin kasus santri kami, dia diamanahkan sebulan yang lalu masuk pesantren kami. Dia umurnya sekitar 14 atau 15 tahun, kelas 2 SMP. Dia sudah pindah sekolah sepanjang SMP 15 kali. 15 kali. Makanya kami jadi pelabuhan terakhir, Bapak berharap mudah-mudahan anaknya betah di sini. Tapi ya Allah Ustadz, ketika dia udah masuk, ya namanya kami udah berusaha bersikap baik. Ternyata satu asrama, satu kamar kan yang namanya kondisi nggak bisa kita kondisiin. Ada aja ribut, selek gitu. Dia nggak suka pagi-pagi subuh dia jalan keluar nggak balik-balik. Nelfon bapaknya, Pak jemput aku, Pak aku nggak sanggup, aku udah keluar dari pesantren. Loh kok bisa, kok bisa? Bapaknya kaget sendiri. Saya bilang, jangan antum yang urusin, itu PR bapaknya. Bapak yang tidak terlibat dalam pengasuhan anak-anak sangat rentan anak jadi generasi stroberi. Makanya pentingnya kenapa peran Bapak. Hari ini kita menghadapi situasi disebut fatherless country, peringkat 3 kita. Negeri tanpa ayah alias Bapak yang nggak terlibat membawa pengaruh anak-anak yang mental kerupuk, mental lemah. Yaitu anak-anak yang tadi disebutin nggak mau terlibat dalam masalah, selalu flight not fight. Di dunia sekolah gitu. Nanti masuk dunia pekerjaan gitu juga. Saya punya kawan HRD, dicerita Ustadz, saya kalau ada fresh graduate, baru lulus CV-nya tebel, saya buang ke tempat sampah walaupun dia ngelamar jauh-jauh hari dengan IPK tinggi. Saya bilang, loh bukannya bagus, dia kan baru lulus CV-nya tebel, berarti banyak pengalaman dong. Saya bilang, dia bilang gini, itu bukan pengalaman kerja Ustadz, itu pengalaman resign. Tahu bedanya? Bukan pengalaman kerja, itu pengalaman resign. Baru 1 bulan resign, kenapa? Apaan sih bosnya killer banget. Galak banget gitu, udah kayak apaan, pindah. Begitu masuk dapat pekerjaan baru, toksik banget sih punya teman kayak gitu, supporting system kayak apaan gitu, dia resign, pindah. Dapat lagi, aduh apaan jauh banget dari kos-kosan di tempat ini, habis di jalan, tua di jalan, habis buat gaji habis buat ongkos doang, dia resign. Cari kerjaan, pindah lagi. Aduh apaan sih, jadi banyak resign. Kalau ditulis CV-nya bulan sekian PT ini, PT, wih keren, banyak pengalaman kerja. No, itu pengalaman resign. Kita nggak tahu aja. Jadi kita mentalnya apa? Begitu. Makanya saya ketemu HRD Jepang, dia justru di hire kalau udah pengalaman di ini berapa tahun? 14 tahun. Dia masih di sini. Saya ambil masa, ayo. Saya bayar mahal. 14 tahun Anda di sini berarti Anda sudah luar biasa loyalnya tinggi. Dibayar lebih. Seperti itu. Yang berikutnya di dunia kerja gitu, nanti di dunia pernikahan gitu. Jadi angka perceraian meningkat tiap tahun itu. Salah satunya adalah nggak suka sama pasangan, cerai. Suami ngelangin Tupperware, cerai. Tupperware yang kelihatan aja kok hilangkan, apalagi ikatan cinta kita. Allah. Jadi gitu. Hal suami ngorok. Suami nggak pernah ngomong sayang, lupa ulang tahun. Suami dukung Liverpool, kita MU ya. Ya menyakitkan gitu, saya 7-0 kemarin. Jadi hanya karena itu, jadi hal-hal yang mungkin nggak substantif kadang-kadang bisa kita toleransikan, cerai. 1, generasi lemah cirinya adhafu alal masyaqqah. Yang kedua, adhafu ala syahwat, lemah menghadapi ujian syahwat. Nggak punya kontrol diri. Diajak temannya jadi. Sholat rajin, maksiat jalan. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Amar ma'ruf, nyambi mungkar. Ke musola rajin. Nonton film bokep rajin.
Jadi di antara yang muncul hari ini anak-anak yang dia nggak punya kontrol diri, di antaranya adalah ciri anak yang lemah menghadapi syahwat, nggak bisa ngomong enggak. Ya, jawaban klasiknya kalau ditanya mau makan mie ayam, apa bakso, terserah. Kamu nanti habis SMP mau ke SMA atau pesantren, terserah. Nanti liburan mau ke pantai mau ke puncak, terserah. Anak yang sering kali ngomong terserah, ibu-ibunya GR. Anak saya mau Ustaz, taat banget sama saya Ustaz. Apa-apa terserah saya. No, itu bukan menunjukkan taat, itu namanya lazy mind atau thinking shock. Gegar berpikir atau malas mikir. Jadi anak-anak yang begini problem. Justru dia gampang ikut temannya yang ngajak sholat jadi, teman ngajak nonton konser Blackpink jadi. Yang penting mah ikut trennya aja. Nah, dia nggak punya kontrol diri. Makanya ketika temennya pacaran, dia nggak pacaran, dia bilang, oh gue nggak laku banget. Orang curiga, jangan-jangan gue homo. Jadi dia merasa kalau nggak punya pacar itu aib. Dan itu kenapa terjadi? Karena dia ngelihat teman-temannya. Dan ini PR yang kedua. Yang ketiga, anak-anak lemah adalah al-dha'fu anil ghadab, lemah menghadapi ujian kemarahan. Emosional. Diinjek jempolnya langsung, lu mau kuburan ke rumah sakit? Temennya nanya, restoran sebelah mana? Gitu. Gampang marah, banting. Hanya karena kode jari tengah atau telunjuk ini, hanya karena beda dari beda pilihan, beda ini, bacok-bacokan. Kondisi di mana anak kita mudah marah, emosional, bahkan kejadian yang viral yang tadi sebutkan itu yang sampai gebukin, nggak ada lagi empatinya, tanda dia bukan orang yang kuat, justru orang yang paling lemah. Ingat, Rasulullah mengatakan laisa syadid bisura'ah. Orang yang kuat bukan yang memenangkan pertarungan. Ini perlu disampaikan ke anak-anak remaja. Kamu tuh bukan kuat ketika menang berantem. No. Kata Nabi, walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi kamu kuat kalau bisa mengendalikan diri saat marah. Terpicu amarah, tapi kita mikir, sesaat doang. Lagi apa sih ini mah nggak pas gitu. Kecuali agama diinjak-injak, kecuali apa? Ini mah biasa aja. Urusan anak muda apaan gitu. Nah, 3 hal ini itulah tantangan pengasuhan. Momentum Ramadan itu momentum untuk kita berupaya melatih anak kita dengan 3 hal ini. Bagaimana supaya 3 hal ini tidak terjadi sama anak kita? Supaya orang tua dalam hal ini memahami bagaimana perannya supaya 3 hal ini tidak terjadi. Karena di antara yang berat nanti di akhirat ketika orang tua dihisab karena salah satunya tidak bisa mendidik dengan benar anak-anaknya. Maka solusinya dalam Quran 2. Dan itu adalah ayat yang meringkas semua teori parenting yang selalu dibaca buku manapun. Kata Allah, falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tidak ada cara untuk menjaga keluarga kecuali ketakwaan. Orang-orang yang selama ini cuma mikirin bagaimana cara komunikasi ini, enggak, dia akan gagal. Itulah mengapa satu, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja. Ibadah kita akan menjaga anak kita, maksiat kita akan merusak anak kita. Karena itulah di antara yang menyebabkan anak-anak itu bermasalah, lagi-lagi karena maksiat orang tuanya. Sebagaimana kalimat dari Fudail bin Iyad dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan, dan ini renungan, dan beliau sejatinya mengucapkan ini bukan asal ngomong, tapi memiliki pemahaman mendalam. Kata beliau, la asyallah fa'araftu dzalika bi khuluqi himari wa bi khuluqi ahli wa bi khuluqi khodimi wa bi fa'ri fi baiti. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah dan dampak maksiatku ada 4. Setiap maksiat itu Allah uji dengan 4 hal. 1, kendaraan yang bermasalah. Pertama, kendaraan. Apa hubungannya Ustadz? Kendaraan sama kita kan, dan dosa kita kendaraan bermasalah. Kita lupa doa naik kendaraan bunyinya gimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Apa artinya? Maha suci Allah yang mengendalikan kendaraan ini sementara kami tak punya kuasa atasnya.
Jangan berpikir kendaraan kita ini semua karena mesinnya dari Mercedes, mesinnya dari BMW, mesinnya dari Wuling, mesinnya bukan. Allah yang mengendalikannya. Allah bikin supaya mogok gampang. Allah bikin bermasalah di jalan tiba-tiba macet, tiba-tiba kena hujan gampang. Titanic sombong. Kan Titanic pernah bilang gini, bahkan Tuhan pun nggak bisa menghentikan kami. Mudah bagi Allah, tenggelam. Di antara penyebab bermasalah kendaraan, perasaan ke bengkel berkali-kali. Cek maksiat yang dilakukan oleh kita. Itu pertama. Yang kedua adalah kelakuan istri dan anak. Pasangan dan anak. Pasangan dan anak akan menjauh, bahkan terputus hubungan di antaranya karena maksiat dari pelaku. Jadi jangan berpikir ketika kita dalam hal ini bekerja, mengambil hak orang lain atau menipu bos atau misalnya cheating atau curang dengan rekan kerja, kita menganggap biasa aja. Pengaruhnya nanti ke keluarga, ke anak. Jangan berpikir bahwa kita nggak sholat. Buktinya tuh orang ini sukses nggak sholat. Kita lupa. Allah menegur nggak kita sadari. Pernah suatu hari saya ngisi kajian sebuah BUMN malam-malam tuh. Waktu itu saya belum ada supir, jadi saya capek karena dari pagi ada kajian. Akhirnya saya pakai Gojek. Saya pesan Gojek, selesai jam 9 malam. Kemudian jam 9 malam saya pesan Gojek lagi. Saya tuh udah capek banget tuh. Datanglah driver Gojek yang dia ramah sekali tapi banyak ngomongnya. Padahal saya lagi capek gitu. Dia baru datang, malam Pak, Bapak mau pakai helm atau enggak? Saya bilang, enggak usah. Mau pakai masker, karena waktu itu belum pandemi, enggak usah. Pakai helm boleh deh, saya belum pakai. Terus waktu di jalan, Pak driver ini ada aja diobrolin, Bapak kerja di sini Pak. Saya kan capek, saya bilang, enggak. Dia nanya, oh, Bapak kerja di mana Pak? Di mana-mana. Oh, Bapak kerjanya banyak juga ya di mana-mana. Berarti gajinya banyak juga ya Pak. Bapak kerjanya apa Pak? Ngajar. Oh, Bapak ngajar. Ngajar apa Pak? Ngaji. Oh, Bapak Ustadz. Kalau gitu saya boleh nanya dong Pak Ustadz. Nah, tadi situ udah banyak nanya. Saya bilang. Ya udahlah, dia bilang tanggung nih. Ini Pak Ustadz. Wah pas banget nih ada Pak Ustadz. Nanya apa? Saya kan driver Gojek Ustadz. Nah saya ditawarin teman aplikasi di handphone saya, dipasangin satu aplikasi, saya lupa namanya, itu fungsinya memblok orderan GoFood biar larinya ke saya. Jadi ini aplikasinya khusus buat supir driver Gojek yang nanti kalau dipasang, diinstal bayar 100.000, nanti semua orderan GoFood yang terdekat larinya ke saya dulu yang punya aplikasi ini. Fungsinya apa? Supaya kita bisa milih nanti perbaiki performance gitu. Itu saya tanya, itu legal ya? Enggak Pak Ustadz, tapi katanya itu bisa menguntungkan kita. Ya bayar cuma 100.000. Menurut Pak Ustadz, hukumnya gimana Pak Ustadz? Saya jawabnya nggak pakai fikih, saya bilang boleh aja. Tapi tanggung resikonya ya. Emang resikonya apa Pak Ustadz? Resikonya istri suka ngelawan, anak susah diatur. Tiba-tiba langsung berhenti, pantesan. Nah, semua jalan Pak, malah ngobrol. Itu saya ingat tuh lampu merah Gunung Sahari itu ya, udah kan hijau tuh, dia sengaja pelanin, begitu kuning malah berhenti. Ya Pak, jangan kuning, malah berhenti gitu. Jadi sengaja ngobrol, karena kan 180 tuh detik. Jadi lumayan katanya. Terus dia bilang, waduh Pak Ustadz nih pas banget nih. Saya bilang, jadi saya penasaran, kenapa emang Pak? Duh kalau sama istri mau ribut udah nggak tahu udah berapa kali dah. Ini masalahnya sama anak Ustaz. Sama anak, iya. Maksudnya alhamdulillah gini-gini anak saya di pesantren. Kelas 1 SMP di daerah Bogor. 2 minggu lalu anak saya nelpon, gak ada angin, gak ada hujan, ngomong ke saya nyelekit Ustaz. Nyelekit gimana? Ya dia bilang gini, Pak, lain kali kau ngirim uang bulanan yang halal aja ya, jangan yang haram-haram. Saya kan tersinggung loh. Maksudnya apa nih? Kok kamu mau begitu? Iya, soalnya 2 minggu hafalanku nggak nambah-nambah. Kata ustadku, kalau hafalan nggak nambah-nambah, periksa sumber makanan kamu. Quran ini nggak bisa dihafal, diisi kepala yang penuh zat yang haram. Yang ngasih aku uang jajan kan bapak. Langsung dia mikir aja.
Jangan-jangan Bapak ngambil yang haram lagi. Oh, enggak, kata dia. Tapi saya ngerenung tuh. Daripada udah pontang-panting masukin ke pesantren, tapi anak enggak juga gini, rugi juga saya. Emang ngaruh ya Ustaz? Nah itu tuh baru terasa saya bilang. Jadi gimana saya bilang? Wah kalau gitu mah saya uninstall aja Ustaz, bikin rugi saya. Jadi kita nih lupa secara jumlah uang bagi orang yang merampas hak orang lain menambah. Tapi Allah dengan sistem maha adilnya itu mengurangi yang lain. Orang yang jatah rezeki 5 juta. Dia ngambil orang jatah 10 juta. Jadinya, alhamdulillah 10 juta. Allah kurangi dengan apa? Tahu-tahu rumah bocor. Tahu-tahu anak sakit, BPJS nolak. Tahu-tahu misalnya ya Allah ibu kecelakaan. Tahu apa? Jadi kita merasa bulan ini gaji kita naik sih, tapi kok pengeluaran banyak. Itu karena nggak berkah. Tapi bagi orang yang hatinya tertutup malah berpikirin, padahal gaji udah naik, pengeluarannya banyak. Dia malah ditipu sama setan. Padahal gaji gue udah banyak, pengeluaran banyak juga. Oh gitu gue harus kerja lebih giat lagi nih, nyolong lebih banyak lagi. Dia salah. Harusnya dia sadar, kenapa giliran gue banyak penghasilan, pengeluaran banyak. Jangan-jangan ada yang bukan hak gue, kurangin. Sehingga ada orang-orang yang secara materi sedikit, tapi Allah jaga keluarganya. Istri sehat, nggak keluar uang, anak begitu kita mengasih uang jajan nggak usah Pak, alhamdulillah aku dapat beasiswa, waduh masya Allah nggak kasih lagi, udah kasih luar. Ketika kita mau ngasih uang belanja buat istri nggak usah Pak, alhamdulillah tetangga hajatan dikasih besok lalu nasi tumpeng satu ituan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah ada 30 tetangga gantian gitu ya setiap hari. Itu udah kebayang cuma tuh 30 tetangga gitu ya. Jadi kan kebayang itu betapa ada cara Allah memberikan rezeki yang kadang-kadang nggak kita sadari. Nah lagi-lagi ini pembahasan falattaqullah ini nanti dosa apapun nanti ngaruhnya nanti ke anak. Itu yang kedua. Jadi jangan sampai kita merasa, wah ini anak susah banget diatur. Bukan karena kau tak pandai komunikasi, bukan karena istrimu diatur karena kau tidak romantis, bukan. Ada salah satu artis seleb lah, nggak usah saya sebut namanya ya, nanti ada admin Lambe Turah berat juga nih. Dia bilang, Ustadz, saya sudah ke psikolog 19 kali. Ustadz orang ke-20 yang saya datangin. Jadi saya sakit hati merasa di nomor 20 kan. Nomor 2 kan aja sakit, nomor 20. Wah Ustadz, saya ini kalau di sosial media, di layar kaca, itu dikenal romantis sama pasangan. Tapi jujur 2 bulan ini kita udah berantem hebat, bahkan udah pisah ranjang. Tapi demi konten kita tetap aku gitu ya. Saya tuh sebenarnya udah belajar cara bagaimana menjaga komunikasi. Saya pelajarilah buku-buku tentang Pasutri itu. Kan ada buku tentang psikologi Pasutri itu. Atau yang populer itu Man from Mars kan ada. Woman from Venus. Bencong from Jamban itu ada buku itu. Ya, buku-buku itu kan saya pelajari. Tapi kenapa saya itu tetap berantem ya? Saya itu sampai capek, sampai berpikir, udahlah kalau memang harus cerai aja. Gitu. Tapi capek juga. Gitu. Sampai kawan saya ngasih nomor Ustadz dan rekomendasiin Ustadz. Akhirnya saya berpikir cobalah. Nah, menurut Pak Ustadz gimana nih solusinya? Kenapa? Terus saya bilang gini, saya kan berpikir gini, dia udah ke psikolog 19 kali. Berarti secara teknis sebenarnya udah gak masalah tuh. Pasti psikolog udah ngasih hal teknis. Jangan-jangan hal non teknis gitu. Akhirnya saya bilang gini, boleh tahu nggak sholat subuhnya jam berapa? Dia ditanya gini malah, maksudnya Ustadz, situ sholat subuhnya jam berapa? Jadi gini Ustadz, saya itu kalau syuting kan sampai jam 2 dini hari itu sampai jam 3. Dan malah cerita syutingnya gitu. Kadang kau pulang itu capek, sampai rumah jam 4 tidur bablas. Saya bilang, ya terus sholat subuhnya dia jangan nggak sholat subuh. Ya sholat Ustadz, tapi ya kadang jam 7, jam 8. Ya saya bilang itu mah bukan sholat subuh, sholat duha pakai kunut saya bilang. Terus dia malu, emang ngaruh Ustadz, ngaruh banget. Sholat itu bukan hanya tiang agama tapi tiangnya rumah tangga. Makanya beberapa orang yang saya temui di pengadilan agama yang gugat cerai, saya tanya sama hakimnya, coba survei deh yang cerai-cerai ini. Bermasalahnya 2 biasanya, sholat sama baca Quran. Benar.
Rata-rata sholatnya bermasalah, baca Quran nggak masalah. Jadi Allah itu benar-benar menjaga rumah ketika kita komit secara ketakwaan, tapi membiarkan orang yang rusak tauhidnya dibikin hancur. Jadi kalau hari ini tiba-tiba hidup kita belangsak, susah dengan pasangan berantem, anak susah diatur, periksa ketakwaan kita secara umum. Mulai dari cara nyari harta kita, cara nyari kita, ibadah kita, maksiat kita. Jangan sampai ada maksiat kita yang kita lakukan. Jadi 2 tuh kata. Yang ketiga, punya anak buah yang ngeselin. Punya pembantu susah banget diatur. Ini anak buah kenapa sih? Lawan semuanya. 3. Ya, para pimpinan tolong diperiksa ya. Yang keempat, tikus yang masuk dalam rumah. Jadi tikus itu hewan fasik. Tidaklah hewan fasik masuk ke dalam rumah yang ada kefasikan di dalamnya. Maka ketika kita sadar bahwa kenapa ya tikus nih, maka kita sadar Allah menegurnya bukan karena sekedar rumah jorok. Tapi jangan-jangan ada maksiat yang nggak sadar kita lakukan berkali-kali dan belum kita tobati. Maka ulama-ulama zaman dulu kalau ada tikus masuk, dia istighfar. Tobat, minta ampun. Karena itu teguran Allah secara langsung. Jadi 4 hal ini saja sudah dibahas oleh Al-Fudail bin Iyad dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Maka kenapa berkaitan dengan anak-anak yang tadi kita khawatirkan, solusi Allah apa? Falyattaqullah. Apa hubungan dengan Ramadan? Ya momentum Ramadan inilah. Jadi momentum Ramadan ini momentum untuk kembali menginsafi, ampun ya Allah. Udah nggak usah mikirin lagi tentang berapa jumlah tabungan kita, berapa harta kita yang miliki. Ampunan Allah dulu. Karena selagi banyak tapi bermasalah, ingat suatu yang banyak tapi bermasalah seperti lemak jahat dalam tubuh. Banyak tapi menggerogoti tubuh hingga membuat terjadi penyakit lever, jantung, sebagainya. Maka kehidupan kita digerogoti oleh maksiat itu. Uang yang kita bawa, uang panas semuanya. Hati-hati. Maka jangan berpikir yang penting banyak. Berkah. Ramadan ini momentum untuk mengingatkan keluarga. Yuk kita momentum ini kita lakukan. Ketakwaan yang harusnya jadi dasar membina keluarga, itu jadi dasarnya. Karena kalau keluarga itu bertakwa, ngaruh nanti di pekerjaan kita. Kita bekerja semangatnya, ingat loh, orang semangatnya karena Allah, bukan semangat karena atasan, maka pelayanannya beda. Orang yang bersemangat karena Allah, pelayanan profesional. Bos nggak ada, bodoh amat, yang penting Allah melihat gua. Makanya dia tetap kerja profesional meskipun tak diawasi bos. Beda kalau semangatnya karena bos. Yang terjadi cari muka. Asal bapak senang, asal ibu senang. Itu aja. Tapi kalau semangatnya karena Allah, sendirian tetap Allah mengawasi kok. Ketakwaan itu efeknya profesional. Innallaha katabal ihsan wa ala kulli syai'. Kan lihat. Kalau surat Al-Mulk itu mengatakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diingatkan kita akan kematian kehidupan, menunjukkan bahwa hidupmu setelah mati akan menentukan bagaimana selanjutnya. Maka bertobatlah. Di antaranya adalah dengan kita memikirkan setelah kita mati, kita menjadi pribadi yang profesional. Ya, ahsanu amala. Pribadi yang profesional itu merasakan Allah menghisap. Makanya kata ihsan yang diterjemahkan profesional dalam konsepnya dalam syariat adalah anta budallah kanaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah melakukan sesuatu karena melihat Allah, kalau engkau tidak melihat Allah, percayalah Allah melihat engkau. Kita nggak bisa melihat Allah, mata kita terbatas, tapi Allah melihat kita. Karena itu kita jadi ihsan. Itulah maknanya ihsan profesional. Maka momentum Ramadan falyattaqullah. Yang kedua, kalau kita ingin membereskan masalah dengan keluarga kita, waliyaqulu qaulan sadida, ucapkanlah komunikasi yang benar. Qaulan sadida. Di antara hal teknis yang harus Bapak Ibu pelajari itu belajar memperbaiki komunikasi. Sebab anak-anak itu menjauh dari orang tuanya karena malas atau salah dalam komunikasi. Betapa banyak ibu-ibu yang ngomong sama remaja, bikin remaja malas pulang.
Di antara petaka pertama pengasuhan ketika rumah tak lagi dirindukan. Rumah tak dirindukan bukan rumahnya kecil, sumpek, sempit, bukan. Di situ ada orang yang bikin males pulang. Apa? Mama. Bawel banget baru pulang dari mana kamu, kan mau udah bilangin itu remote mama mana udah bilang mama nonton drakor juga kamu hilangin, makan Indomie lagi Indomie itu nggak bagus buat kamu. Jadi anak bawel banget sih dan sebagainya. Bukan berarti terus gimana Ustadz, ada yang kita lupakan. Pertama, kata kaulan sadida itu memiliki makna dalam kitab Al-Baghawi tafsirnya menyebutkan, Ibnu Abbas berkata ai sawaban, kalimat yang dipelajari orang tua adalah tepat. Sawaban itu artinya tepat. Kalau komunikasi sama anak itu wajib tepat. Tepat ini ada 4 syarat. 1, tepat secara usia. Ngomong sama anak kecil beda sama anak remaja. Kalau mau anak kecil kita boleh tuh seatraktif mungkin. Anak-anak memang butuh orang tua atraktif. Maka Rasul kalau ngomong anak kecil tuh gitu. Rasul nggak sungkan. Kenapa? Anak kecil senang demonstratif atraktif. Makanya sama anak TK kita boleh pakai gerakan tepuk-tepuk tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, hore. Coba sama mahasiswa gini, tangan ke atas, muntah-muntah mereka. Apaan sih, jayus banget. Menunjukkan bahwa kalau ngomong sama anak-anak remaja beda. Ngomong sama anak kecil, kita ngomong banyak wajar karena anak-anak masih defisit kata. Mereka belum punya yang namanya pembenaran kata, diksinya kecil. Sehingga kita banyak ngomong supaya memperbanyak kosakata. Ke anak-anak 30% mereka, 70% orang tua. Tapi kalau udah remaja, kita yang 30%, mereka 70%. Jangan banyak ngomong. Makanya kenapa anak-anak malas pulang, karena mamanya seringkali kalau dia pulang mamanya ngegas. Padahal ingat kenapa anak sebut remaja? Tahu nggak kenapa anak sebut remaja? Ini masa ortu dilarang ngegas, rem aja, rem aja, rem aja, rem aja, rem aja. Jadi ibu-ibu jangan ngegas. Di antaranya kalau anak melakukan sesuatu, cara Nabi, lihat nih, Nabi nggak pernah ceramahin, yang ada ngajak berpikir. Contoh ya, suatu hari ada remaja bilang Rasul gini, Rasulullah, boleh nggak saya berzina? Coba kalau itu anak kita, mah boleh nggak aku zina? Kita langsung keluar ayat, Allah berfirman Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gua di ruqyah nih, males banget, asam ngumpul panas gitu. Nabi itu gudangnya ayat, tapi melihat ada anak muda kayak gini, nggak bilang gini, kamu ya Allah berfirman, nggak begitu. Di sini Rasul berperan bukan lagi sebagai instruktur, tapi jadi coach. Bedanya apa? Kalau coach melatih dia fikir, kata Nabi, kalau ibu kamu dizinahi gimana? Thinking, berpikir, mikir, kata Calotong, mikir. Kalau adik kamu dizinahi gimana? Saya nggak mau Rasul. Kalau ibu kamu zinai, kalau kamu punya anak perempuan nanti zinai, nggak mau. Orang lain pun nggak mau. Orang terdekatnya kamu zinai. Lebih masuk ke akalnya. Dan Rasul nggak nasihatin. Di antara kalau pengen nasihatin anak remaja, itu adalah mendoakan dijaharkan. Ini di dalam kitab Imam Nawawi al-Sahih Muslim, doain Nabi itu mendoakan dia gini. Allah maghfir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjau. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, sucikanlah hatinya. Ya Allah, jagalah kemaluannya. Tanpa sadar tuh anak dinasehatin. Rasul ingin aku memperbaiki diri supaya aku menjaga kemaluan, membersihkan hati gitu. Jadi di antara kalau kita mau nasihatin remaja cukup doa. Ya udah, mama cuma mau doain kamu aja, boleh ya. Ya Allah, jagalah akhlak anakku saat berada di luar. Ya Allah, bantulah anakku supaya rajin sholatnya. Bantulah anakku supaya hafal Quran. Tanpa sadar tuh anak dinasihatin tapi halus. Itulah cara ke remaja. Makanya nasihatinnya dengan cara doa. Cukup 3 kali, kalau jangan panjang-panjang. Kalau panjang tak pikir tahlilan. Amin, 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 amin. Kebal lagi deh gitu ya. Jadi jangan kalau permintaannya banyak nih, ya Allah nih, ya Allah, amin, amin, selesainya sih semua juga dia. Makanya cukup 3 yang kita butuhkan. Itulah cara Nabi menasihati. Makanya 1, kenapa Allah mengatakan kaulan sadida? Di antaranya adalah perkataan yang tepat. Tepat secara usia. Itu yang pertama. Makanya kenapa kalau anak-anak remaja butuh yang asik? Ya bagaimana juga beda.
Jangan sampai kita jadi orang tua yang tidak memberikan, karena gini loh. Di zaman now itu hal yang dibutuhkan anak remaja itu adalah asik. Asik itu bukan cukup baik, karena baik kalau nggak asik ditinggalin. Kenapa mereka senang main handphone? Karena asik. Maka kalau bisa orang tua khususnya para ayah, para bunda berperanlah membenahi kebutuhan hiburan anak-anak. Jangan jadi ustadz atau ustazah mulu. Capek mereka. Di sekolah ketemu ustazah. Di masjid ketemu ustazah. Pas pulang ustazah lagi. Aduh, banyak banget ustazah ya gitu. Mereka butuh Sule baru. Andre baru. Mereka butuh yang namanya Surya baru. Yang kenapa mereka butuh ketawa. Ketawa bagi anak ABG udah kayak NKRI, harga mati. Nggak dapat ya bapak ibunya cari. Makanya kalau ngomong anak ABG itu momentum kita lagi makan bareng, itu momentum ngobrol. Dan obrolan itu, obrolan yang mengundang tawa. Jadi jangan serius-serius amat. Ada kaidah nih, saya silakan catat. Ini penting, saya selalu sampaikan ini. Kalau ngomong di keluarga ya, bicara tidak penting itu penting. Maksudnya apa? Kalau ngomong itu nggak harusnya serius-serius. Kadang anak remaja bete loh. Lagi meja makan ditanya, nah menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen negeri ini? Itu kan bikin anakmu ya. Perasaan ibu sering ngomong ini gak gini-gini amat. Di meja makannya gitu mual banget ngomong apa kayak gini. Ya nggak usah gitu-gitu sama anak remaja gitu. Ngobrol santai aja. Liverpool kalah lagi gitu. Nah, saya aja tahu kok. Saya ngefans sama Liverpool. Dia bangga banget kemarin bisa menang sama MU 7-0. Setiap apa dia bilang, Bi, 0 sampai 7 tahun itu. Jadi apa 0 sampai 7. Sekarang 2 kali berturut-turut ngomong gitu. Kan juga masuk bola. Jadi saya candain terus itu ya. Dan itu disukai sama mereka. Jadi kadang-kadang kita, makanya bilang, Bang, tadi Abi beli mie ayam enak banget. Itu di daerah BSD itu gede banget mie ayam jumbo itu Abi beli. Itu bagi mereka, bagi kita nggak penting banget. Masa Ustadz bahas makanan, bagi mereka itu penting. Jadi kita tuh lupa bahwa di antara hadis Nabi mengajarkan gini. Dan ini hadisnya jarang kita dengar, tapi sahih riwayat An-Nasa'i. Kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu kalau tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka, kecuali sesuatu tuh kok nggak ada zikir kata Rasulullah sia-sia. Tapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Ada 4. Satu di antaranya mula'abatu rajul ma'ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi canda tawa kita kepada anak, istri, itu yang diajarkan Nabi. Makanya kalau sahur itu momentum bukan nonton TV. Momentum ngobrol yang ringan-ringan. Terbukanya pakai apa? Ya ringan-ringan yang mereka sukai. Tebak-tebakan aja. Saya sering kok tebak-tebakan mana. Kenapa anak babi jalan nunduk tuh enggak? Karena dia malu ibu bapaknya babi kan gitu. Kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Karena dia sedang ibu bapaknya bukan babi. Kenapa anak kanguru jalan lompat-lompat? Nah, aku tahu, karena dia senang kan ibu bapaknya bukan babi. Salah. Anak kanguru jalan lompat, namanya juga anak-anak bisa lompat-lompat. Jadi ada yang menarik yang harus kita pahami. Jadi ada nuansa itu. Itulah kenapa anak remaja dia tenang. Ada anak remaja jayus. Tapi ada anak yang kecil juga. Jadi kita tahu candan ke anak remaja yang gimana. Candan bapak-bapak, candan ke anak-anak juga beda. Jadi tepat secara usia. Jadi jangan sampai anak-anak yang ngeliat bapaknya, ih kaku banget kayak kanobo keringan gitu ya. Ya kalau ditanya lu tinggal di mana? Tinggal di Korea ya, Korea Utara maksudnya. Jadi kalau ngeliat bapaknya kalian Kim Jong Un lagi nyamar gitu. Jadi jangan sampai gitu-gitu banget ya. Jadi kita harus tahu tuh. Yang kedua, tepat secara jenis kelamin. Saya persingkat ya, karena waktunya. Maksudnya apa? Ngomong laki-laki dan perempuan itu beda. Walisadzakaruka unsa Al-Imran 36. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Maaf ibu dan bapak. Kalau Allah bilang nggak sama, bukan berarti diskriminasi. Nggak sama itu unik maksudnya. Ikan sama monyet beda. Bukan berarti ikan tuh monyet aja bisa manjat pohon. Lu nggak bisa, bahaya. Ikan, monyet tuh ikan nyelam. Dia bisa tahan di air, nggak keluar, nggak mati. Masa lu nggak bisa? Ikan dan monyet walaupun sama-sama hewan, tapi beda. Laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, tapi beda. Allah bilang beda, berarti jangan disama-samain. Menunjukkan kalau ngomong laki-laki, berbeda perempuan. Laki-laki sebut dzakar. Dzakar itu dikata dzakaro adzikrun, artinya berpikir.
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wa untha. Berarti laki-laki disebut makhluk berpikir, makhluk logik. Makanya kalau ngomong laki-laki selalu pakai kalimat kalau mama fikir, nak. Anda pakai fikir. Perempuan dalam hadis sebut innahunal mu'anisatul. Kalau lihat wanita itu makhluk yang berperasaan, sensitif. Makanya kalau ngomongan perempuan apa? Kalau papa rasa, kalau mama rasa, memang dia pakai perasaan. Kenapa? Emang beda. Kalau ngomong laki-laki nggak boleh berhadapan begini. Dia sampai menyamping. Nabi kalau ngomong mau menasihatin sahabat yang laki-laki, didudukkan di hewan tunggangannya, menghadapnya saling searah, bukan beradu pandang. Dia begini tuh menghadap sambil ingatin ya paska, atau sampai menyamping begini. Kalau perempuan beda, dia harus berhadapan-hadapan. Karena perempuan kalau ngomong butuh diperhatikan. Makanya nggak boleh ngomong anak perempuan, papa, iya, oh bagus. Dia harus dilatin. Karena wanita mulut Allah yang butuh perhatian. Makanya wanita kalau nggak dapat perhatian, larinya ke mall. Karena di mall ada perhatian. Ini sejarahnya. Sejarah wanita ke mall, ya. Karena nyari perhatian, iya. Ada juga sih di stasiun, gitu. Tapi mampir ke mall juga. Yang ketiga, tepat secara tabiat atau karakter. Surat Al-Isra 84. Kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah masing-masing manusia bertindak berdasarkan syakilah. Syakilah itu artinya tabiah, kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa artinya tabiah? Manusia itu punya sifat yang berbeda-beda, tabiat beda. Makanya jangan bilang gini, kamu tuh gagah dong kayak Umar, pemalu banget Bu. Anak laki-laki nggak harus kayak Umar. Utsman juga boleh. Utsman kan pemalu. Banyak kita ini zolim sama anak, semua dipaksa satu karakter. Seolah-olah kalau laki-laki nangis tuh nggak boleh. Loh, Abu Bakar nangis kok. Tapi apa dia disebut cengeng? Bedain nangis sama cengeng. Nangis itu karena lembutnya hati, cengeng itu sikap melarikan dari diri tanggung jawab. Kalau ada masalah kabur itu baru cengeng. Tapi kalau ada nangis karena dia nggak tega ngeliat ibunya sakit, nggak tega ngeliat kucing ada yang ketabrak, nangis atau nggak tega kehilangan adiknya atau apapun, tandanya lembut hatinya. Jadi dia bilang kamu tuh cengeng. Kita salah mendefinisikan cengeng karena kita nggak tahu bahwa sahabat pun tabiatnya beda-beda. Yang keempat, tepat secara situasi atau konteks. Artinya apa? Pahami konteksnya ini anak di pagi hari bagaimana. Kalau pagi hari kita harus bahas sesuatu yang menyenangkan karena Nabi kalau pagi memberikan mood booster. Jadi pagi itu Nabi selalu bertanya hal yang menyenangkan. Di antaranya Nabi selalu bertanya gini, hal ro'a ahadu minkumul bariyata ru'ya. Makanya kalau kita subuh-subuh atau sahur, pertanyaannya kayak Nabi kepada sahabat. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Tanya mimpinya yang menyenangkan. Jadi mood booster. Ya, dan Nabi kalau menanyakan mimpi, kalau ada yang mimpinya buruk, Nabi ngasih motivasi. Ada mimpi sahabat Ibnu Umar mimpi dibawa keliling neraka. Dia takut dan cerita kepada Hafsah istrinya Rasul, dia ceritakan lagi kepada Rasul, Rasul mengatakan sesuatu yang justru memberi motivasi. Apa kata Rasul kepada Abdullah bin Umar yang mimpi ketakutan bawa neraka? Nikmar rajul Abdullah law kana yusalli lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau Abdullah karena engkau rajin sholat malam. Jadi kasih motivasi. Jadi pagi-pagi itu jangan nanya serem-serem. Semalam dengar suara gemuruh enggak? Itu tandanya akan turun dajjal waktu 40 hari 40 malam. Dan akan langit akan selimut, nanti tiba-tiba akan banyak petir gitu. Gempa terjadi 2 hari lagi, jangan gitu. Kita bikin sesuatu yang menyenangkan karena pagi-pagi menentukan kualitas emosi anak setelahnya. Itu kurang lebih. Jadi tepat secara situasi, tepat secara konteks, tepat secara itulah makna komunikasi dalam Islam menjaga anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Dan itu karena perbaikan komunikasi dan perbaikan spiritual orang tuanya. Jadi momentum Ramadan ya 2 yang kita perbaiki. 1, perbaiki spiritual. Kedua, perbaikan komunikasi. Makanya manfaatin momentum. Kalau sahur, manfaatin banget tuh. Back to dining table, kata para ahli. Kembalilah ke meja makan karena di antara ciri rumah tangga yang masih dijaga Allah, yang masih sering makan bareng. Di antara petaka yang hilang, yang muncul di negeri ini ada rumah tangga yang jarang makan bareng. Di negeri ini kan karena saking mau mana ibu bapak yang kerja, yang tinggalnya di luar kota. Antum tinggal di mana? Oh, Depok. Kalau kerja berangkat jam 6. Sempat sarapan bareng.
Kan sahur sampainya. Kita memang kalau nggak ada puasa nggak bisa makan bareng. Karena kan ngejar daripada nanti telat ditegur sama bos, ya udah akhirnya kita buru-buru naik kereta berangkat. Akhirnya kita nggak buru-buru makan bareng ngobrol bareng nggak pernah. Oke lah, ini situasi negeri kita nggak bisa kita salahkan. Pulang pun kadang-kadang daripada mahnya kamu makan dulu sini. Sampai rumah udah pada makan. Makan bareng susah. Yang repotnya weekend kita malah menyapa orang lain alias karena mau kondangan akhirnya jarang makan sama keluarga. Atau misalnya tawaran main futsal. Nah, momentum Ramadan itu momentum untuk perbaikan di mana bukan makannya tapi perbaikan komunikasi di meja makan. Akrabnya kita di situ di meja makan. Makanya kalau di meja makan jangan ada handphone. Jangan ada di meja makan ngobrol. Itu disebut definisi makan buat para ulama. Ya, dan itu turun keberkahan kata Nabi, fajtami'u ala tu'amikum, makanlah kalian bareng-bareng. Wadhkuru smallahi alaihi barak lakum fi, sebut nama Allah di dalamnya, disini turun keberkahan kepada kalian. Jadi kalau mau turun keberkahan banyak makan bareng. Nah, 30 sahur 30 kali dalam Ramadan itu kan 30 kali berarti 30 hari, 30 kali sahur itu makan bareng harusnya. Rutin makan bareng, di situ akrab, kompak, bisa bikin ketawa. Makanya keluarga yang dijaga itu yang masih menjaga makan bersama. Maka simbol keluarga kan biasanya simbol di meja makan. Makanya lihat iklan biskuit Kongguan kan makan bareng. Ya, tapi nggak ada bapaknya. Ya, tapi ternyata bapaknya di biskuit Nissin bawa sepeda. Ya, bapaknya main naik sepeda di biskuit Nissin ya ternyata. Jadi ibunya dikontrak sama anaknya di Kongguan dan di biskuit Nissin. Kalau kita sayang sama keluarga ini beli dua-duanya. Temuin di meja makan nih gitu. Ya, Kongguan sama Nissin. Tapi ya waktu yang membatasi, lain waktu kita akan lanjutkan mudah-mudahan atau di serial-serial kajian kami yang ada di YouTube. Bagi yang mau lihat YouTube-nya ada di Fatherman atau ikut kelas-kelas kami di fatherman.id. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku luqalaza fastaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jadi Bapak dan Ibu ya, tadi kita mendengarkan ada beberapa tantangan ketika mendidik anak ya. Ada tantangan menghadapi anak yang lemah ketika menghadapi masalah. Segitu doang bahasanya kekiniannya ya. Anak segitu doang gitu. Terus kemudian lemah juga dalam kontrol diri, dan yang terakhir adalah lemah ketika marah. Nah, semoga ini kita dihindarkan dari anak-anak yang seperti ini. Terus kemudian yang lainnya tadi ada banyak bagaimana momentum Ramadan untuk memperbaiki dari aspek spiritual sekaligus komunikasi. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Pak Ikromi ya, silakan Pak. Pak Ikromi, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Izin Ustadz mohon pengalaman atau nasihat dari Ustadz. Jadi di institusi kami tadi kan disebutkan memang keutuhan keluarga makan bersama di meja makan kan merupakan satu momen yang penting lah dalam pendidikan atau mendidik anak di keluarga. Nah, di institusi kami itu memang secara nature kadang tugasnya Bapak itu ada di Papua yang mungkin 2 bulan baru pulang atau sebulan baru pulang, terus ada juga yang setiap minggunya juga melaju. Nah, ini mungkin kan supaya anak-anak terutama mungkin yang ya kalau yang sudah dewasa sudah kenal Ustadz ya dengan bapaknya, mungkin yang masih kecil keliru manggil pulang baru 2 bulan kan kasihan gitu. Artinya bagaimanakah mempertahankan sosok ayah ini meskipun karena pekerjaan atau waktu memang jarang untuk bertemu keluarga. Mungkin itu Ustadz, terima kasih. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Yang pertama saya akan kasih hadiah Bapak buku Fatherman ada. Belum? Udah punya? Belum, saya kasih hadiah nanti luar ya. Mas Syahid ada nggak? Tolong buku Fatherman 1.
kasih buat Bapak, nggak apa-apa, saya pengennya dibaca. Saya tuh bikin buku, saya selalu bilang, buku saya itu nggak penting dibeli, yang penting dibaca, saya agak jual mahal. Jadi kalau ada di luar tuh ada buku, saya minta, staff saya nanya, mau dibaca nggak? Kalau nggak dibaca nggak usah beli. Mendingan screenshot aja, jadi saya diizinkan buku saya di screenshot. Boleh, tapi nggak boleh di fotokopi dijual. Fotokopi boleh, tapi dibagi-bagi. Karena saya diantara yang saya ingin sampaikan begini, buku saya berseri, Pak. Fatherman 1 tentang ayah yang dirindukan, bagaimana jadi ayah yang dirindukan. Fatherman 2 suami yang dirindukan. Sebelum jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik dulu. Karena itu penting dalam rangka membuat image kita di hadapan istri dan anak. Yang ketiga, mother woman, yaitu adalah ayah yang ibu yang harus tangguh menjadi partner ayah. Yang keempat, ayah pengembara. Nih yang pertanyaan Bapak nih di ayah pengembara. Seri keempat, Fatherman 4. Yang kelima namanya father boy. Ya. Yang Bapak tanyakan gini, kami sibuk, jarang pulang bahkan 2 bulan. Pertama, laki-laki sibuk itu lumrah bahkan wajib. Laki-laki dalam bahasa Arab disebut rojul, dan rojul itu dari kata rijlun artinya kaki. Rojulun laki-laki, rijlun kaki. Apa maksudnya? Laki-laki disebut kaki karena punya 2 fungsi. Satu, kaki itu punya fungsi menahan bobot. Bela diri, kalau kakinya lemah disengkat jatuh. Makanya kalau kuda-kuda kakinya dikuatin. Laki-laki seperti itu harus kuat menahan beban. Curhatan istri, curhatan orang tua, curhatan ipar, curhatan teman, semua kita terima. Nabi sebaik-baiknya laki-laki, semua umat curhat sama dia. Kan gitu. Berarti kalau kita dicurhatin beban, kita laki-laki yang kuat. Yang kedua, laki-laki sebut kaki karena fungsi berjalan. Makanya benar laki-laki itu banyak gerak, jangan di rumah terus. Justru laki-laki terbaik yang banyak bertualang, banyak traveling. Banyak bertraveling. Disebut kenapa Al-Quraisy. Quraisy itu sebut suku terbaik. Di antaranya li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Mereka suka jalan-jalan. Itulah diantara kebiasaan suku Quraisy. Berarti laki-laki suka berjalan itu biasa. Dalam khasanah Islam, bapak yang jarang pulang itu bisa kita lihat misalnya dari Ibrahim. Ibrahim itu pulang setahun sekali. Antum 2 bulan sekali kan, atau berapa? Masih mending nih setahun sekali. Dalam kitab Syarh A'lam Nubala ada ayah pulang 17 tahun sekali. Nama Abdullah bin Qasim. Dia menuntut ilmu di majelisnya Imam Malik. Dan baru dijemput anaknya, justru karena bapaknya nggak pulang-pulang, anaknya jemput ke Madinah ya, dari Mesir. Anaknya udah gede. Bahkan yang rekor itu nama bapaknya namanya Faruq. Faruq ini bapak yang pulangnya 30 tahun sekali. Jadi kalau Bang Toib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, Bang Faruq ini 30 kali lebaran nggak pulang-pulang. Tapi anaknya ulama, nama anaknya Robi'atul Ra'yi. Jadi kalau kita googling Robi'atul Ra'yi siapa? Ini ulama, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syauri, gurunya Imam Abu Hanifah. Bayangkan. Kok bisa? Nah, di situ jawabannya. Berarti yang merasa, Bapak, saya jarang pulang. Pertama, jarang pulang bukan berarti nggak bisa ngasuh. Terus gimana Ustadz biar bisa ngasuh anak? Pertama, anak butuh dari bapaknya 2. 1, persepsi tentang diri kita. Yang kedua, stimulasi dari kita. Persepsi itu apa? Apa yang ada dalam benak anak walaupun bapaknya jarang pulang. Misalnya gini, bapakku dong hebat, bapakku mah sering banget naik pesawat, bapak kamu gimana? Ketika dia ngomong gini walaupun ngenyek ke temennya, itu tanda dia bangga. Bapak mah baik, aku nanti pulang dibawain es krim. Menunjukkan kita sukses. Ya, sebaliknya bapak yang persepsinya gini, bapak ngomong mana? Bapak mah jahat. Ya, bapak mah gelap. Karena bapak hadir pas gelap-gelap doang. Ya, menjelang sebelum matahari terbit, menjelang matahari terbenam. Jadi ketika anak sudah malas ketemu papa, aku malas sama papa tuh, Bang. Nah, untuk membangun persepsi kita butuh 3. Nih gambaran materinya singkatnya. 1, anak akan mempersepsikan bapak dari apa yang dia dengar tentang bapaknya. Siapa yang akan membuat anak itu mendengar cerita bapak? Siapa yang sering menceritakan bapaknya? Ibu. Makanya di antara hal yang bapak harus lakukan, jangan sampai menyakiti ibu. Karena lisan istri itu corongnya kita.
Istri yang tersakiti itu merusak persepsi anak. Ya, sambil gendong jangan kayak bapakmu. Mama ini korban bapakmu. Dia dulu disakiti terus. Orang lain makan daging, mama makan hati tiap hari. Kamu tahu nggak orang lain kurus karena Herbalife. Kalau mama, this is my life. Nah, nih yang kayak gini. Makanya kenapa bapak-bapak itu jarang pulang tapi bikin bahagia istri. Ibrahim itu meyakinkan sebelum meninggalkan Hajar, ya Hajar dalam keadaan bahagia. Makanya ketika Hajar dalam keadaan resah, ketika ditinggalin dengan kurma dan sebagainya, Ibrahim bingung. Tapi Hajar dapat ilham dari Allah. Allah maroka bihada. Betulkah Allah merintahkan engkau, wahai Ibrahim? Iya. Berangkatlah suamiku, aku ridho. Makanya penting nih catatan para suami. Bukan hanya istri yang butuh ridho suami, suami pun butuh ridho istri. Ustadz ngada-ngada aja, dalilnya apa? Catat ya. Ridho suami bagi istri adalah kewajiban syar'i, ridho istri bagi suami kewajiban pengasuhan. Suami yang dia membuat istrinya nggak ridho, dia membuat istri memiliki emosi negatif tanpa sadar di bawah anak. Makanya meminta ridho istri itu penting dalam rangka menjaga kesehatan mental dia supaya ke anaknya baik. Makanya itu membuat seorang Hajar ridho ketika suami, berangkatlah suamiku aku ridho. Suatu hari Ismail pernah bertanya gini, kan bapaknya jarang pulang tuh. Man abiya umi, bu ayahku tuh siapa? Lihat, karena kan jarang pulang. Lihat jawabannya Hajar. Inna abaka siddiqun nabiyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur dan pemimpin orang-orang bertauhid. Jadi anak itu walaupun gak ketemu bapak, ngefans sama bapak. Makanya di antara yang harus dijaga para bapak-bapak memastikan istri bahagia. Ya, memastikan cerita-cerita yang baik. Bapak kamu tuh luar biasa, nak. Mama aja kaget semalam dikirim logam mulia 15 kilo. Ya Allah. Mama bingung mau naruh di mana lagi. Bapakmu kalau ngasih kejutan tuh bener-bener deh. Bapakmu tuh dari dulu mah sayang keluarga, pemberani. Dulu ngelamar mama aja jalan kaki di Surabaya ke Jakarta. Mana di tengah jalan dikejar-kejar anjing, kebetok tiang listrik, ngejek tai kucing, dicumboncong di pala preman. Bapak kamu tuh perkasa luar biasa. Bapak yang dipuji sama istrinya sendiri itu membuat anak wow, walaupun gak pernah ketemu. Berarti bapak harus ini pastiin. Ya ambil pak handphone m-banking kirimin lah ke suami. Di bawahnya tulis I love you gitu. Itu jadi setiap habis transfer itu selalu ada I love you. Gitu, selalu gitu. Jadi istri oh ya Allah. Jadi itu yang harus dilakukan. Dan tolong para suami yang nonton kajian ini jangan salah paham. Gara-gara ini langsung bilang, ngomong tuh yang baik-baik tentang aku. Kata Ustadz kalau kamu ngomong jelek-jelek, aku jadi jelek pada anak. Lah yang bukan gitu. Istri mencoba baik, tapi bahasa tubuhnya nggak nyambung. Bapak kamu baik banget. Baik banget. Nggak bisa Pak. Bahasa tubuhnya natural, makanya untuk membuat bahasa tubuhnya natural gembirakan. Ibu-ibu sepakat nggak Bu? Kalau nggak saya tarik nih kalimat saya nih. Ya, maka Bapak jadilah suami yang baik. Itulah dilakukan salafun saleh zaman dahulu. Mereka meninggalkan istrinya, bikin istrinya happy. Faruh yang tadi saya ceritakan pulang 30 tahun sekali, sebelum meninggalkan istrinya dia bilang istrinya, sayang, ini uang ku tinggalkan buat kamu kelola buat dirimu. Tahu besarnya berapa? 30.000 dinar atau sekitar 120 miliar rupiah. Itu isinya duit, bukan daun. Pantesan dia ikhlas gitu, udah nggak pulang nggak apa-apa lah. 120 M, 30. Ini ada suami mau pergi ninggalin beban, tolong nasi warteg sebelah kamu yang bayar ya. Pulsa juga kamu isiin, jangan lupa itu. Nanti kalau lahir ya sesar bayar sendiri. Ya Allah, tega banget suami kayak gini. Pantas istri itu marah-marah mulu anaknya. Jadi kata kunci pertama, anak mengagumi ayahnya lewat apa yang dia dengar. Dan bukan hanya istri. Yang kedua, kira-kira siapa yang akan menceritakan kita? Cek deh. Ibu kandung atau bapak kandung kita. Makanya jangan jadi anak yang durhaka. Ibu kita itu yang ngasuh kita, bapak kamu dari dulu tuh, eyang itu tuh makanya sampai sekarang tuh bahagia banget. Bapak kamu dari dulu nggak pernah nyusahin, ya doain ya kamu kayak bapak kamu. Tuh nenek yang ngasih pesan itu.
Makanya jangan pelit sama keluar, jangan sampai orang tua kita jadi perusak imajinasi anak. Dia dulu tuh bapak kamu nyusahin mama mulu, nenek nyusahin mulu bapak kamu. Dia dulu tuh dari kecilnya aja neteknya lama banget ini ya. Disapinya susah gitu ya. Begitu mau sekolah minta ditemenin, ada aja tuh cerita jelek-jelek kita. Tuh anak kita mikir, ya Allah punya bapak gini amat gitu ya. Yang ketiga siapa? Rekan atau teman kita. Datang dia ke kantor ini, anaknya Pak ini, ya Allah, kamu bapak ini anak Pak ini, bapak kamu tuh Masya Allah baik banget, satu kantor diajak umroh. Umroh cuma sampai bandara sekarang. Cuma sampai bandara. Tapi kan cerita ini masuk ditraktir gitu. Jangan sampai kamu anaknya ini, aduh. Makanya beban berat seorang anak yang bapaknya berkasus itu adalah merusak imajinasi dia akan bapak. Berkasusnya itu malu punya bapak kayak gini. Malu punya bapak koruptor, malu punya itu. Kenapa? Beratnya itu adalah orang lain ngomong, lu anaknya ini, lu anaknya ini. Ya Allah, itu kalau dia mau memilih mati ya. Kenapa? Dia kan nggak bisa memilih dilahirkan dari bapak dan ibu yang kayak gimana. Tapi dia terpilih dengan gitu bebannya. Maka Ikrimah itu udah sebuah riwayat, dia sampai bilang, boleh nggak aku bunuh bapakku tuh? Dia punya beban batin gitu. Makanya beban batin anak itu adalah diantaranya kalau itulah kenapa rekan-rekan kerja kita itu bisa jadi corong. Jadi ingat, anak mendapatkan imajinasi ayah lewat apa yang dia dengar. Lewat 3 itu. Yang kedua, apa yang dia lihat. Sehingga kalau ketemu sama anak atau video call, pastikan kita memahami betul tumbuh kembangnya tadi. Anak TK itu yang atraktif. Kalau bapak anaknya TK, dia seperti itu tuh. Kalau ngucapin salam, assalamualaikum, karena dia senang atraktif. Jangan di video call, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup. Kalau ditutup tadi Ustadz Adi Hidayat, bukan bapak kamu. Gitu jadi yang itu. Yang ketiga, apa yang diprasastikan. Apa itu maksudnya prasastikan? Di rumah ada foto, kita dapat penghargaan dari Presiden Jokowi, dari dulu mungkin Presiden SBY atau apa, pasang. Itu bukan mau show off, tapi Anda bilang, Papa hebat ya, itu prasasti yang ditinggalkan kita di rumah. Ibrahim membangun Ka'bah, itu prasasti amal soleh dia yang diingat oleh anak cucunya. Kita foto di depan Menara Eiffel, itu foto, dijelasin bukan Menara Sutet, dijelasin itu bukan ini Eiffel, supaya anak yakin ini Paris, bukan Gandul Cinere gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi anak itu yakin gitu ya. Wah, papaku hebat. Foto-foto, penghargaan, piala itu bukan mau show off. Itu adalah jejak kita yang akan mengasah anak untuk mengikuti. Aku pengen kayak papa. Itu disebut persepsi. Barulah yang berikutnya stimulasi. Stimulasi adalah nilai-nilai yang kita berikan kepada anak di saat bersama. Sedikit tapi berkesan. Itu yang menjadi pelajaran. Wallahualam bishawab. Baik, terima kasih banyak Tat. Ini soalnya banyak Tat yang seperti itu. BPK itu banyak yang PJKA ya. Pulang Jumat kembali Ahad gitu. Satu lagi tadi saya ambil dari pertanyaan di Zoom. Ada banyak ini yang masuk ke WA saya, tapi saya pilih satu saja, tapi nanti saya sambungkan dengan kebutuhannya Badiklat. Izin bertanya Ustadz, mohon pencerahan terkait fenomena anak-anak sekarang di mana balik dulu baru akil. Ya, ini nanti nyambungnya dengan yang risiko anak yang lemah ketika menghadapi masalah. Nah, ini nanti hubungannya dengan Badiklat ini. Badiklat ini mendidik pegawai BPK. Ada yang masih baru masuk CPNS. Nah, itu rawan generasi stroberi tadi. Baru dapat ngerjain kertas kerja akuntansi 3 halaman saja, udah keringet sejagung-jagung terus males, nah gitu, terus ditaruh. Yeah. Jadi nanti yang bingung Widya Suara yang menilai Tat, ini kenapa kok tidak diisi gitu. Ternyata ribet banget nih, terus habis itu ditinggal gitu.
Jadi mohon apa Iya. tips dari Ustaz Baik, menghadapi insyaallah. anak-anak yang seperti ini nanti. Tahun 2011 Diknas sudah membuat riset tentang hal ini ya. Berarti sekitar berapa tahun lalu ya? 12 berapa ya? Berarti 12 tahun lalu ya. Bahwa memang usia psikologis anak-anak zaman sekarang setengah dari usia biologisnya. Jadi kita dapati ada anak berumur 24 kurang lebih psikisnya 12. Itu sudah disinyalir dari tahun 2011 tuh. Makanya dulu kan ada fenomena ada anak SMA tapi ngomong kayak bayi gitu. Cius, nih apa? Maca ci gitu. Kenalan gitu. Kamu udah maem tiang belum? Emang gue Ultraman gitu. Itu banyak kasusnya. Jadi dari obrolannya aja menunjukkan ada kualitas menurun. Nah, fenomena ini tentu karena adanya kebutuhan pengasuhan yang tak terpenuhi. Para ahli menyebutnya singkatnya parenting gap, utang pengasuhan. Karena anak-anak itu tumbuh harusnya memenuhi 5 unsur yang harus diberikan. Tapi unsur ini nggak diberikan orang tua. Pertama, unsur yang disebut spiritual. Yang kedua, unsur yang disebut fisikal. Yang ketiga, emosional. Yang empat, intelektual. Yang kelima, sosial. Nah, orang tua di umur 0 sampai 7 bisa jadi ada yang lost di sini. Spiritual itu bukan terkait dengan sholatnya, tapi mengenalkan Allahnya. Ada yang sholat tapi nggak kenal Allah, akhirnya dia nggak tahu sholatnya buru-buru. Berarti yang dasar salah dia tidak mengetahui tujuannya. Itu spiritual. Yang kedua misalnya intelektual, jarang diajak mikir, jarang diajak diskusi. Pola komunikasinya adalah pola komunikasi instruksi. Ya, sersan pelatih istilahnya. Jadi anak-anak tidak memiliki yang disebut kemampuan memutuskan. Dan diantaranya adalah ketidakhadiran ayah. Anak-anak generasi stroberi sederhananya adalah anak yang fatherless, father hunger. 7-15 di saat dia butuh stimulasi kelaki-lakian. Kenapa sebut stimulasi kelaki-lakian? Karena dia masuk di fase kedua yang disebut fase mumayyiz. Fase mumayyiz itu anak butuh 2. 1, butuh dilatih akalnya, butuh diasah simulasi atas kebutuhan dia. Contoh gini, kalau ibunya mengenalkan tentang peduli sama orang miskin, bapaklah yang mengenalkan orang miskin itu gimana caranya, ngasihnya gimana. Nah di umur 7-15 itulah bapak hadir. Makanya ketika Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah setelah Rasulullah sudah cukup menjelang balik, menjelang mumayyiz, umur 6 tahun dikembalikan ke siapa? Ke Ibunda Aminah. Di situ Nabi mendapatkan stimulasi kelaki-lakian dari kakeknya. Kakeknya wafat, diasuh sama pamannya. Nah hari ini kita dapati anak-anak yang nggak punya figur ayah. 0-7 ibunya pun kadang tidak memberikan kebutuhannya. 7-11 ayah nggak pernah hadir. Dalam pengertian adalah ayahnya juga cuek, dia juga nggak dapat figur paman yang cuek, paman yang peduli, tetangga juga bapaknya nggak yang laki-laki nggak peduli. Jadi isu tentang kelaki-lakian yang hilang yang disebut defisit masculinity ini itu dialami oleh anak-anak zaman now. Jadi ketika nanti dia umur 24 tahun pun dia lulus dengan IPK tinggi tapi jiwanya lemah. Dan itu pernah loh saya waktu di sebuah radio di daerah Bekasi ada penanya gitu lewat saya langsung sambung lewat telepon, Ustadz mau tanya, ya ada apa Bu? Saya mau nanya anak saya umur 24 tahun Ustadz, laki-laki dia alhamdulillah baru lulus dan dapat pekerjaan di sebuah perusahaan, gajinya alhamdulillah $. Tapi setiap pulang kerja anak saya itu nangis mulu, kenapa Ustadz ya? Saya tanya-tanya nggak mau cerita, dia diam aja. Hari kedua berpulang kerja nangis lagi, saya kan nggak tega, saya tanya lagi masih begitu juga. Anak hari ketiga menangis lagi dan saya nggak tahan, akhirnya saya bilang ceritalah sama mama, ayolah gitu. Akhirnya anak ini mau cerita kalau selama ini dia diomelin terus sama bosnya, selalu salah. Pertanyaan saya sama Ustadz, boleh nggak saya datengin bosnya, saya omelin balik gitu bos? Perasaan saya nggak pernah marah-marah sama anak saya, kenapa sih bosnya gitu banget? Saya kan ini secara live, mau nggak mau saya bingung gimana sikapinya. Akhirnya saya bilang gini, Ibu, anak Ibu umur berapa tadi? 24 tahun. Laki apa perempuan? Laki Ustadz. Saya bilang, Bu, kebayang nggak kalau dia nanti nikah?
24 tahun laki-laki ada masalah, ada orang luar, emaknya turun tangan. Karena bapaknya nggak pernah menyelesaikan. Dulu di umur 15 nggak pernah kenal bapaknya. Ayo datengin. Udah nggak apa-apa, nggak usah takut. Bapak dari mana? Minta maaf. Kalau dia bermasalah selesaikan. Nggak apa-apa, nggak usah dipukul. Dia bilang, kenapa kamu ambil barang saya? Minta. Bapaknya nemenin. Karena nggak hadir gitu. Jadi kalau ada masalah kabur, berlindung balik ibunya. Kebayang nggak kalau dia nanti jadi suami? Ada debt collector datang, istrinya yang maju. Kamu aja. Kamu, kalau aku nanti digampar. Kamu kan mantan atlet taekwondo. Ayo bisa. The power of emak-emak. Tuh kayak gitu. Makanya saya tuh sempat kaget ketika saya dijadiin narsum di sebuah, jadi peneliti dari S2 di Bogor di IPB. Itu minta saya jadi narasumber utama. Dia membuat riset menarik tentang bahasanya apa ya? Pengaruh pengasuhan terhadap prestasi kelaki-lakian di masa depan. Salah satu fakta yang bikin kaget adalah banyak laki-laki yang tidak bisa menyelesaikan kuliahnya dibandingkan perempuan. Datanya berapa persen? Itu ada datanya. Saya waktu itu sodorin. Jadi banyak yang memilih DO karena nggak siap. Perempuan itu. Ketika di pekerjaan perempuan lebih survive dibandingkan laki-laki. Disebut ini apa yang terjadi, Ustaz? Saya bilang ini defisit masculinity. Saya bilang. Jadi datanya tuh sampai disodorkan begitu. Bahkan maaf nih, banyak laki-laki wawancarain itu selalu pengen istri yang bisa kerja. Saya kalau tanya cari istri nggak, ya kok bisa kerja lah, zaman sekarang gitu loh, masa kita doain kerja. Dan itu menurut saya hal yang berkaitan dengan defisit masculinity. Wanita tidak larang bekerja. Tapi ketika istrinya nyuruh kerja, suaminya nyuruh kerja untuk nyari uang, itu bahaya. Wanita bekerja boleh, tapi bukan dalam rangka ini dia bisa mengaktualisasikan dirinya, tidak mendapatkan tanggung jawab. Tapi ketika suami mengandalkan itu, berarti ada yang masalah. Di antara masalahnya adalah utang pengasuhannya. Berarti mau nggak mau kalau itu terjadi, saya selalu katakan lembaga yang HRD atau lembaga diklat harus belajar ilmu parenting, karena dia sedang mendapatkan lembaga semisal diklat itu, dia sedang mendapatkan yang namanya supply SDM dari produk kegagalan pengasuhan. Kalau pendekatannya masih pendekatan manajemen doang, nggak akan pernah beres. Seorang lembaga diklat harus tahu ilmu parenting. Isu dia apa? Isu dia nggak punya figur ayah. Berarti treatmentnya berikan stimulasi keayahan. Itu yang benar. Tapi treatmentnya ada treatment semua intelektual semua. Begini-gini nggak bisa dilatih. Berarti treatmentnya apa? Dia butuh figur ayah. Makanya semua badan diklat nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah negeri ini. Yang ada adalah desain. Tapi kalau badan diklat tahu bahwa dia libatkan psikolog, dilibatkan praktisi, akhirnya tahu ini anak punya isu di sini. Akhirnya apa? Kita berikan treatment supaya dia menjadi laki-laki seutuhnya, perempuan seutuhnya. Dengan apa? Bayar utang pengasuhan orang tuanya. Selama ini dia nggak dilatih oleh bapaknya. Berarti kita latih dia dapat figur bapak. Gimana caranya? Dia dipartnerkan, dimagangkan. Kita minta tolong misalnya sama Pak siapa? Pak, tolong dia jadi asisten bapak, menemani bapak selama 3 bulan. Udah nggak usah kerja dulu. Dia dapat. Kenapa? Dia harus kemanapun ngelihat cara menyelesaikan masalah. Saya mentreatment salah satu mahasiswa NDO dari sebuah kampus di Bandung, ditelepon salah satu psikolog, Ustadz butuh supirnya. Saya udah ada, tapi butuh banget nih dia kayak, saya nggak biasa nangani anak lagi, enggak. Saya pengen dia nemenin Ustadz seharian jadi supir Ustadz. Maksudnya apa? Iya, dia butuh menilai dunia lain. Akhirnya dia jadi supir saya seminggu. Antar saya kemanapun, saya rapat, ngisi kajian, saya ketemu orang di depan media seminggu. Saya nggak ceramahin dia, nggak apa. Tahu-tahu seminggu saya naik gini. Setelah seminggu apa yang kamu pelajari dari saya? Saya banyak hal-hal yang selama ini di luar saya bayangan saya, Ustadz ya. Ternyata saya harus produktif. Ustadz tuh bisa gini. Terus apa rencana kamu? Saya pengen banget jadi entrepreneur. Akhirnya dia cari modal, bangunlah bengkel, bikin bengkel di Padang. Sekarang jadi pengusaha tekstil, mengambil bahan dari Tanah Abang. Dia DO tapi bisa muncul ke laki-lakian. Itu karena treatment pembayaran utang pengasuhan. Ulam sawab karena waktunya. Insyaallah khair, Ustaz Bendi Jasur Rahman. Tentu masih kurang kalau kita diskusi tentang masalah keluarga atau parenting, dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz
Bendri, beliau ada buku Fatherman, ya silakan tersedia ada di luar ya Bapak dan Ibu. Tapi jangan lupa kalau disampaikan kepada suaminya yang ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak beli sendiri berarti inisiatif baca gitu. Kalau yang ibu-ibu yang beliin nanti disampaikan ke suaminya ya, biar dibaca gitu. Saya ini ada yang WA ke saya ini. Aku udah beli buku Fatherman, aku kasih ke suamiku. Terus katanya, bacain dong isinya. Terus baca istrinya. Ya. Terima kasih banyak Ustadz Bendri Jaisur Rahman untuk menutup tausiah kita, mohon ditutup dengan doa Ustadz sebelum nanti kami kembalikan kepada MC. Baik, baik Bapak Ibu semua melakukan Allah. Mari kita tutup majelis kita dan doa. Setelah ini kita masuk sholat azan sholat asar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalal hujjikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada MC Pak Asyik ya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau guyonan yang garing ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Bendri atas penyampaian materinya dan Pak Wipi yang sudah mendampingi beliau. Dengan harapan semoga Ramadan 1444 Hijriah kali ini bisa menjadikan keluarga kita keluarga yang baik yang diberkahi oleh Allah SWT, sehingga pada akhirnya juga akan menjadikan institusi kita BPKRI dan Badiklat PKN khususnya menjadi institusi yang baik dan berkah pula. Berikutnya adalah satu lagi acara, yaitu penyerahan secara simbolis penghimpunan zakat dan infak yang telah diamanahkan oleh para jamaah MBH Badiklat PKN. Penyerahan akan dilaksanakan secara simbolis kepada beberapa penerima manfaat yang saya panggil nanti mungkin mewakili, yaitu Mas Dodi ya, terus kemudian ke Bang Udin dan Kang Utis. Silakan ke depan untuk mewakili secara simbolis penerima manfaat. Kami mohon perkenan Bapak Dwi untuk menyerahkan secara simbolis. Sama. Baik, terima kasih kepada Pak Dwi dan teman-teman penerima manfaat dari zakat dan infak yang sudah dihimpun oleh masjid dari para jamaah di Badiklat. Dan perlu kita laporkan bahwa di balai-balai juga
didistribusikan zakat yang sudah kita himpun ini di masing-masing balai. Total dana yang didistribusikan untuk kali ini adalah 33 juta ke 132 orang penerima manfaat. Semoga apa yang sudah kita lakukan, terutama amal harta ini bisa diterima oleh Allah SWT dan menjadikan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya acara ini, marilah kita tutup acara kita siang hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih panitia, ya, Batiklat. Jo Bendri. Terima kasih Mas Budianto. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Asik. Udah. Karena udah mau asar.